Hai, berjumpa kembali di channel Bang Acoy. Bicara soal keberadaan kereta listrik di Indonesia, pastinya memiliki riwayat sejarah yang begitu panjang. Mungkin di antara teman-teman saat ini hanya mengetahui dan bisa merasakan fasilitas kereta listrik yang tersedia di jalur elektrifikasi pada jaringan listrik aliran atas dan sistem jaringan listrik rel ketiga atau listrik aliran bawah, seperti KRL di Daop 1 lintas Jabodetabek dan di Daop 6 lintas Yogyakarta Solo, serta MRT dan LRT di kota Jakarta yang dimulai pada era PJKA sampai pada saat ini. Keberadaan kereta rel listrik sendiri di Indonesia telah dimulai pada zaman kolonial Hindia Belanda dan menjadikan Indonesia saat itu menjadi negara pertama yang memiliki sistem jaringan kereta rel listrik di Asia Tenggara. Kala itu, wacana elektrifikasi jalur kereta api sudah didengungkan sejak tahun 1917 oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, yaitu Staatspoorwegen atau SS. Karena pada saat itu, elektrifikasi jalur kereta api diprediksi akan menguntungkan secara ekonomi. Proses elektrifikasi jalur kereta api kemudian dilakukan mulai dari stasiun Tanjung Priuk sampai dengan stasiun Mr. Cornelis atau yang kini kalian kenal dengan stasiun Jatinegara yang dimulai pada tahun 1923 sampai pada tanggal 24 Desember 1924 dan mulai dihadirkan pada tahun 1925. Lalu, rangkaian kereta listrik apa saja yang digunakan saat itu? Baiklah, kalau begitu, yuk kita bahas KRL apa saja yang beroperasi di Indonesia pada era masa kolonial Hindia Belanda sampai Orde Lama. Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, yuk bantu dukung channel ini dengan mensubscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lanjut. Tram Batavia. Sejarah keberadaan tram Batavia ini sebelumnya berawal dari sebuah tram dengan tenaga kuda yang dioperasikan oleh Bataviace Tramweg Maatschappij yang diresmikan pada tanggal 20 April 1869, jauh sebelum tram listrik ada di negeri kincir angin tersebut. Sementara itu, layanan tram kuda ditutup mulai tanggal 12 Juni 1882 dan mulai dibuka kembali pada tanggal 1 Juli 1883. Dengan diresmikannya, layanan tram uap bebarengan peresmian lintas Jakarta Kota Harmoni. Barulah setelah 4 tahun beroperasi, layanan tram dengan tenaga listrik pun mulai dihadirkan. Dan layanan tram listrik Batavia ini dioperatori oleh Batavia Electric Tram Maatschappij. Semasa pengoperasiannya, kehadiran tram Batavia mengalami perjalanan dan lika-liku yang begitu panjang, dimulai pada masa Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan di zaman era Orde Lama. Semenjak 1960-an, transportasi listrik di Jakarta berada pada titik nadirnya karena dicap sebagai penyebab kemacetan, sehingga membuat tram Batavia akhirnya pun ditutup dan layanan KRL saat itu mulai dibatasi. Lokomotif listrik. Lokomotif listrik merupakan bagian dari rangkaian paling depan yang dilengkapi mesin penggerak yang ditenagai oleh sistem jaringan listrik secara terpisah, baik itu dari jalur kabel listrik aliran atas atau pada rel ketiga. Sebelum tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dulu pada zaman kolonial Belanda, negeri ini juga memiliki beberapa unit lokomotif listrik dengan sistem jaringan listrik aliran atas loh. Ya, lokomotif listrik ini pernah beroperasi pada era tahun 1920-an yang dioperasikan di lintas kereta api yang terelektrifikasi. Lokomotif ini dibuat oleh beberapa pabrikan yang dipesan oleh perusahaan Staatspoorwegen dan dioperatori oleh anak perusahaannya, yaitu Electric Staatspoorwegen.
seperti lokomotif listrik seri 3000 yang dibuat oleh pabrikan asal negara Swiss, yaitu Swiss Locomotive and Machine Works, dan BBC Brown Boveri Company yang memiliki berat 40 ton dengan tenaga besar 1400 tenaga kuda, sehingga mampu menarik rangkaian sebesar 300 ton dengan kecepatan 90 km per jam di jalan yang datar. Dan lokomotif ini diperuntukkan untuk menarik rangkaian kereta penumpang cepat. Lokomotif seri 3100. Lokomotif ini dibuat oleh pabrik AEG yang berasal dari negara Jerman, yang memiliki berat 80 ton dan tenaga sebesar 1500 tenaga kuda, dengan kemampuannya yang tidak jauh berbeda dengan seri 3000. Dan lokomotif ini diperuntukkan untuk menarik rangkaian kereta cepat, baik kereta penumpang maupun kereta barang. Lokomotif listrik seri 3200. Lokomotif ini buatan pabrik Wexpoor asal Belanda yang bekerja sama dengan Westinghouse dan Him of Angelo yang membuat peralatan listriknya. Lokomotif ini diperuntukkan untuk angkutan barang dan penumpang dengan kecepatan maksimum 75 km per jam. Lokomotif seri 3300. Lokomotif seri ini dioperasikan hanya untuk menarik kereta barang dengan kecepatan maksimum 60 km per jam dan memiliki berat 56 ton. Lokomotif buatan AEG asal Jerman ini memiliki konstruksi yang sama dengan seri 3200. Lokomotif listrik seri 4000. Lokomotif jenis ini hanya dipergunakan untuk langsiran, berbeda dengan lokomotif listrik lainnya. Lokomotif seri 4000 ini menggunakan baterai sebagai sumber catu dayanya, dan lokomotif seri 4000 ini dibuat oleh pabrik Wexpoor dan Siemens. Nah, di antara lokomotif-lokomotif listrik tersebut terdapat salah satu lokomotif dari seri 3200 yang beruntung terselamatkan di Balayasa Manggarai dengan kondisi yang tidak terawat. Lokomotif ISS 3201 tersebut diberi nama julukan, yaitu si Bonbon, atas inisiatif dari organisasi pecinta kereta api Indonesian Railway Preservation Society atau IRPS. Pelestarian lokomotif listrik ISS 3201 ini kemudian dilakukan oleh PT Kereta Api dan selesai dikerjakan pada tanggal 29 Juli 2007. Pada tahun 2009, lokomotif ISS 3201 ini sempat dipinjamkan ke stasiun Tanjung Priuk untuk mendukung saat peresmian kembali penggunaan stasiun Tanjung Priuk. Lokomotif listrik si Bonbon sendiri telah ditanamkan mesin dan pantograf dari KRL Rheostatik di dalam Balayasa Manggarai. Lokomotif ini diuji cobakan pada tanggal 18 Juli 2013 menuju stasiun Depok dengan membawa 2 rangkaian kereta dinas. Lokomotif ISS 3201 dan 2 kereta ini direncanakan akan dijadikan sebagai kereta wisata. Namun, si Bonbon sendiri sangat jarang dikeluarkan dari Balayasa Manggarai dikarenakan memiliki masalah pada gearboxnya, mengingat umur yang sudah tua dan tidak dapat diganti dengan gearbox yang baru. Karena hal tersebut terpentok oleh regulasi barang cagar budaya. Kereta rel listrik komuter Hindia Belanda. KRL ini merupakan rangkaian elektrik multiple unit pertama yang dioperasikan pada zaman Hindia Belanda pada tahun 1925. Sarana KRL ini dibuat oleh pabrikan asal General Electric sebanyak 10 set dan Westinghouse sebanyak 5 set. Namun, ada beberapa sumber mengatakan bahwa KRL ini memiliki 7 tipe dengan jumlah unit sebanyak 35 kereta dengan sistem kode penomoran kereta yaitu MABW seri 100 sebanyak 10 unit dan VCW seri 700 sebanyak 25 unit. Semua KRL ini dilengkapi dengan rem udara tekan atau pneumatik yang modern serta pintu pada rangkaiannya menggunakan sistem tersebut yang dioperasikan secara otomatis dari kabin masinis. Jenis KRL ini termasuk KRL yang paling modern di zamannya dengan berat 44 ton yang dilengkapi dengan 4 motor traksi yang berkekuatan sebesar 480 tenaga kuda, sedangkan trailernya
hanya memiliki berat 34 ton. Rangkaian KRL ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu kelas A yang diperuntukkan bagi bangsa Eropa dan kulit putih, dan kelas B dan C diperuntukkan khusus hanya untuk bangsa Timur, seperti pribumi, Cina, India, Arab, dan lain sebagainya. Dan KRL ini dioperasikan sebanyak 2 rangkaian kereta per setnya, dan dapat disambungkan menjadi formasi 4 rangkaian kereta per setnya. Dari seluruh keberadaan kereta listrik di Indonesia kala itu, Belanda sempat dikabari memiliki visi besar pada zaman penjajahan, yaitu ingin menghubungkan seluruh jalur jaringan rel kereta api di Pulau Jawa menggunakan layanan kereta listrik komuter lain loh. Ya, walaupun demikian, tetap saja pada zaman tersebut amat sangat memprihatinkan, karena kita mengetahui dari beberapa sejarah yang mengatakan proses pembangunan jalur kereta api di Indonesia penuh dengan penyiksaan. Ya, tidak dipungkiri, karena saat itu negeri ini masih dalam keadaan dijajah oleh negara Belanda. Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini. Like jika kalian menyukai, dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini. Dan apabila ada masukan, baik itu kekurangan atau kesalahan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau begitu Bang Acoy akhiri. Terima kasih.